bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita dengar khotbah, ada baiknya kita berkenalan Bapak Ibu ya. Saya Pendeta Poltak Markus Hari Sinaga, sudah hidup dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan dan dikaruniakan Tuhan bagi kami 4 anak, tetapi tinggal 3 orang. Mengapa saya katakan hidup dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan? Sesuai nasihat Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4, hendaklah masing-masing, maksudnya laki-laki, mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri. Jadi masing-masing tiap laki-laki mengambil seorang, nggak boleh 2. Perempuan menjadi istrinya sendiri, nggak boleh berbagi, kan gitu. Mengingat belakangan ini kan banyak orang sudah punya istri tetapi bukan perempuan, ya, atau perempuan punya istri perempuan. Udah marak sekarang itu yang disebut dengan pelangi, ya. Saya pikir kita tidak boleh menutup mata dengan hal itu. Sebab mereka-mereka itu yang pelangi-pelangi itu sudah ada hadir di tengah-tengah kita. Dan karena itu perlu diingatkan bagi setiap orang yang akan hidup dalam ikatan perkawinan supaya jelas, ya, jenis kelaminnya jelas, miliknya apa sudah punya. Ya. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 1-9. Saya akan memperdengarkan, Bapak Ibu, saudara-saudari boleh mengikuti dalam hati. 2 Samuel 12 ayat 1-9. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Bapak Ibu, sesungguhnya berita ini sudah biasa kita dengar sejak sekolah minggu sampai sekarang. Tetapi biasanya kalau orang mendengar berita tentang Daud dan Betsheba dan Uria, maka pikiran orang yang terfokus adalah peristiwa perselingkuhan. Ya, peristiwa perselingkuhan.
fokus orang ke situ. Padahal kalau kita mengikuti secara cermat peristiwa itu, bahwa persoalan terdalam, persoalan inti dari peristiwa itu bukanlah persoalan perselingkuhan. Memang perselingkuhan itu, perzinahan itu adalah dosa di mata Tuhan. Tetapi yang membuat murka Tuhan dalam peristiwa itu adalah bukan soal perzinahan, tetapi soal ketika Daud mengambil yang bukan haknya. Dari ayat 8 jelas tadi, apalagi yang kurang sama kau? Isi rumah tuanmu, artinya isi rumah Raja Saul sudah diberikan kepada dia. Istri-istri Saul diberikan kepada Daud. Putri Saul, Mikhail, adalah istri pertama bagi Daud. Kalau masih kurang, dia masih tambahkan ini itu. Kita mengerti seorang raja berhak mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya, berhak menambah istrinya, atau berhak mengurangi istrinya. Tetapi yang Tuhan marah adalah mengapa dia mengambil milik orang lain. Perumpamaan Nathan itulah peristiwanya. Kau sudah punya lengkap semuanya, kenapa kau ambil milik tetanggamu? Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan hanya peristiwa Daud ini, bukan hanya dalam kehidupan Daud terjadi, dalam kehidupan kita pun ini bisa terjadi. Dan kita perlu waspada supaya kita tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil rezeki orang lain, tidak mengambil, kalau istilah orang Batak, tidak diambil yang bukan jambarnya. Dan ketika kita mengambil apa yang bukan milik kita, apa yang bukan hak kita, apa yang bukan rezeki kita, maka itulah kekejian di mata Tuhan. Itulah yang mendatangkan murka Tuhan. Dan apa murka Tuhan bagi Daud? Kalau kita baca di ayat 10 Bapak Ibu, pedang tidak akan beranjak dari keturunan. Dan kalau kita baca terus, semua keturunan Daud berujung pada sebuah benda tajam. Pergantian Daud, suksesi Daud kepada Salomo, anak-anaknya terjadi saling membunuh. Bahkan Yesus Kristus yang adalah anak Daud pun harus merasakan atau berakhir di ujung sebuah benda tajam. Pedang, tombak. Tetapi apa yang indah dari peristiwa Daud adalah ketika hamba Tuhan mengingatkan dia, ini yang pantas dan patut kita tiru dari Daud. Daud tidak pernah marah kepada hamba Tuhan yang menegur kesalahan dan dosanya. Sekali lagi Bapak Ibu, Daud tidak pernah marah kepada hamba Tuhan yang menegur kelalaiannya, kesalahannya, dosanya. Satu-satunya raja dalam kehidupan umat Israel yang tidak pernah marah kepada hamba Tuhan, kepada nabi, ketika nabi itu menegurnya hanyalah Daud. Selebihnya raja-raja yang kita kenal, ketika ditegur oleh nabi, maka raja itu akan merencanakan dan melakukan tindakan penangkapan, pembunuhan, penyingkiran. Itu bisa kita lihat dari peristiwa Yeremia, ya, Elia, Yesaya dan sebagainya. Daud yang tidak marah ketika ditegur. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ketika ada orang yang menegur kita, mengoreksi kesalahan kita, entah itu hamba Tuhan, entah itu pimpinan kita, entah itu orang tua kita, entah itu orang yang lebih tua dari kita sesuai dengan hukum kelima, maka harus dengan rendah hati, harus dengan penuh ucapan syukur kita mengaminkan. Tidak marah, tidak marah. Tetapi tidak sedikit orang yang marah karena ditegur. Saya katakan tadi, dari sekian banyak raja-raja Israel dan Yehuda, hanya Daud. Artinya apa? Hanya ada 1% saja yang tidak marah
ketika ditegur. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan itulah yang membuat Daud berharga di mata Tuhan. Dan kita berharga di mata Tuhan adalah ketika kita mau dengan rendah hati mengakui kesalahan kita, mengakui kelalaian kita, mengakui ketelodoran kita. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan hamba Tuhan, di hadapan sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semua kita punya rezeki yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mari, ketika kita punya rezeki, manfaatkan, gunakan dengan baik. Tapi ketika orang yang dapat rezeki, kita tidak dapat rezeki, mari kita juga bersabar. Sebab Tuhan sudah merencanakan setiap pemberiannya, setiap anugerahnya dalam kehidupan kita. Jangan ambil apa yang bukan hakmu, jangan ambil apa yang bukan rezekimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Di pagi hari ini kami bersyukur dan bersukacita atas firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami boleh mensyukuri setiap pemberian-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dengan penuh sukacita menerima, bahkan menggunakan setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sembari kami mawas diri untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kami, mengambil apa yang bukan rezeki kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menentukan tiap anugerah-Mu bagi kami masing-masing, dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas. Oleh karena itu Bapa yang Maha Baik, berkatilah anak-anak-Mu yang hari ini berkumpul di hadapan tahta-Mu yang kudus. Biarlah Engkau perlengkapi kehidupan mereka dengan segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segala sukacita-Mu dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka, terlebih dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadikan semua isi-isi rumah mereka menjadi sukacita bagi mereka. Bapa yang Maha Baik, terima kasih juga buat setiap teguran yang kami peroleh atas kesalahan, atas kelalaian yang kami lakukan. Ajari kami seperti hamba-Mu Daud, yang dengan rendah hati mau menerima teguran, mau menerima koreksi dari setiap orang, terlebih dari hamba-Mu, dari pimpinan kami, dari atasan kami. Sebab kami tahu semua itu karena cinta, semua itu karena kebaikan-Mu, sehingga Engkau menggerakkan tiap orang menegur kami atas kesalahan, atas kelalaian kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami percayakan seluruh aktivitas kami hari ini, kami percayakan seluruh pekerjaan kami kepadamu. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.